kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bapak kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena Engkau ya Allah Tuhan yang membuat semua anak boleh datang ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memelihara, menjaga mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka sehat, sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan dia Tuhan pengurapan daripadamu Tuhan terus ada atas mereka ya Tuhan. Mereka jadi anak yang pandai ya Tuhan Yesus Tuhan. Anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Anak yang menurut akan orang tua mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan istimewa kami percaya Tuhan. Tuhan mereka ada dalam perlindungan tangan-Mu yang kuat ya Tuhan Yesus Tuhan. Allah mengurapi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan pengharapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah ya Tuhan yang memandangi dari sorga ya Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Guru GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, mereka mau mengajar anak-anak ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, lepaskan pengurapan-Mu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, memenuhi setiap mereka ya Tuhan, anak sekolah minggu, GC, guru-guru ya Tuhan Yesus, semua dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mengajar mereka ya Tuhan Yesus, Allah yang menolong mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka ada di sekolah ya Tuhan, mereka ada di rumah ya Tuhan, pengurapan-Mu terus mengejar mereka ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu terus mengejar mereka ya Tuhan Yesus Tuhan, sampai mereka ya Tuhan boleh terus melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap mara bahaya, kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, setiap kutuk yang dilemparkan atas mereka ya Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, malaikat-malaikat Allah berkemah sekitar mereka ya Tuhan, menyertai langkah-langkah mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka melangkah ya Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat mereka yang tidak dapat hadir hari ini ya Tuhan, tangan-Mu juga menyertai mereka ya Tuhan. Biar minggu depan mereka boleh hadir, mereka boleh datang ya Tuhan Yesus Tuhan, untuk diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang memenuhi ya Tuhan segala keperluan mereka ya Tuhan Yesus. Berkati orang tua ya Tuhan, berkat-berkat Allah melimpah atas orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, keuangan daripada orang tua Tuhan diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Ekonomi ya Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan mereka adalah orang tua yang mencari akan Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka jadi teladan buat anak-anak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu juga ada atas para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur padamu. Kami hendak memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara-saudara? Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2023, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Setiap hari kita melihat kuasa, setiap hari kita melihat mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Hanya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada kita. Mari kita sepakat bersama-sama, kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat bersekutu bersama, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami sepakat, kami mau angkat semua ibadah-ibadah yang dilakukan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau melawat, hadirlah dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Lawat jemaat-jemaat Tuhan, lawat anak-anak-Mu yang rindu bertemu
bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang datang ibadah baik pagi, siang dan sore, bahkan malam Tuhan, ibadah-ibadah yang dilakukan di muka bumi ini Tuhan, kehadiran-Mu ada dan melawat anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami sepakat, kami berdoa buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Pak Niko, kami berdoa buat Pak William, kami berdoa buat Pak Windy beserta keluarga besarnya masing-masing Tuhan. Saat ini kami angkat anak-anak-Mu yang telah Engkau tempatkan untuk menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Pakai dan perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga sepakat kami akan berdoa Tuhan keluarga besar dari tudung-tudung rohani kami, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah. Apa yang dikerjakan oleh tangan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan keluarga besar Pak Niko, keluarga besar Pak William, keluarga besar Pak Windy Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sepakat pada hari ini kami angkat, kami doa buat bangsa kami, bangsa Indonesia kami yang tercinta. Kami berdoa buat pemerintahan kami berdoa buat aparat pemerintahan juga Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Oh, kami berdoa buat Bapak Presiden kami berdoa juga buat Wakil Presiden kami, buat semua aparatur negara. Tuhan Yesus, Engkau berikan roh takut akan Tuhan, agar dapat memimpin dengan kasih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat akal budi di dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami. Dan kami sepakat, kami deklarasikan Indonesia penuh dengan damai. Indonesia damai, Indonesia terhindar dari kekerasan, roh anarkis, LGBTI. Engkau berkati Tuhan, Indonesia terhindar dari segala roh jahat, kuasa-kuasa orang kuat yang menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati pulau-pulau di Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau Tuhan Engkau lawat Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati. Indonesia akan menjadi Tuhan berkat di seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan tahun depan. Biarlah Engkau kirimkan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mempunyai jiwa nasionalis Bapak, untuk membangun Indonesia Tuhan sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat DKI Jakarta. Kami berdoa Tuhan buat Gubernur Bapak Heru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam memimpin Jakarta. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Engkau berikan Tuhan hati Bapa. Oh Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kepemimpinan Pak Heru ini Jakarta lebih maju, Jakarta penuh damai, dijauhkan dari segala roh kekerasan, dari segala macam yang tidak, oh Tuhan, membangun bangsa ini melalui Jakarta Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati kelurahan-kelurahan yang ada di Mampang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Kelurahan Kuningan Barat, Pelang Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang dan Bangka. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui, oh Tuhan, daerah-daerah ini Tuhan, kelurahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Khusus di mana kami beribadah Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau akan membalas setiap jiwa yang memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mampang ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat Yerusalem, kami berdoa buat Israel, kami perkatakan damai sejahtera kepada, oh Tuhan, Israel dan Yerusalem. Engkau memberkati Tuhan Israel, Engkau memberkati anak-anak Tuhan di Israel Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa membuka mata rohani mereka, melihat Engkaulah satu-satunya juru selamat mereka Tuhan. Biarlah Israel menjadi Tuhan biji mata untuk seterusnya Tuhan. Biarlah mereka mengakui Engkaulah juru selamat mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga Tuhan sepakat di tempat ini. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GBI Mampang Perapatan. Dari jemaat yang terkecil sampai yang terbesar, ada yang termuda sampai yang tertua. Tuhan Yesus, Engkau lawat.
Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap rumah tangga. Engkau memberkati setiap pergumulan tiap keluarga Engkau yang akan datang melawat Bapa dan memberkati. Kami serahkan GBI Mampang di dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat tetap setia mengiring Engkau dimanapun mereka berada, selalu mencari Tuhan untuk menemukan Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesetiaan di dalam melakukan ibadah kami di tempat ini Bapa. Berkati jemaat Mampang Perapatan. Terima kasih Bapa, setiap doa ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sempurnakan Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua di sini rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bukan hanya bertemu dengan berkat Tuhan, tapi kita rindu benar-benar bertemu dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Haleluya, mari siapkan hatimu. Kami melihat kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan firman Tuhan Yesus. Shalom yang baru datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari siap memuji Tuhan. Kasih Allah kita tak berkesudahan. Colek teman kiri kanannya. Kasih Allah kita tak berkesudahan. Colek. Haleluya. Kita disadarkan setiap hari Tuhan selalu melingkupi, menyertai, dan memberikan perlindungan sempurna melalui kasih-Nya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Bersuka bagi Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, lalu akan dilanjutkan dengan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, mari sama-sama kita bacakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Anastasia. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Shalom saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa bulan ini saya bekerja di yang seperti kita ketahui semua. Saya bekerja di bidang komputer, terutama untuk pembelajaran coding untuk anak-anak kecil. Nah, saya tidak terpikir juga untuk masuk di situ. Terus saya lakukan yang terbaik. Saya bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar SOP dan segala hal yang ditentukan perusahaan. Tepatnya di akhir tahun 2022, waktu itu saya mencoba apply, melamar pekerjaan di Job Street. Saya pikir kayaknya nggak mungkin ya di usia saya terus bisa diterima gitu kan. Saya rindu bekerja di bidang pendidikan lagi. Waktu itu saya dapat seperti pemberitahuan untuk memberikan kayak CV gitu. Terus saya pikir saya masukkan saja gitu. Saya nggak kepikiran bahwa saya akan diterima gitu. Terus nggak lama kemudian saya dipanggil wawancara. Saya wawancara, saya sudah wawancara saja gitu. Karena kontrak saya masih terakhir tuh 30 Desember tahun 2022. Saya pikir ya coba-coba saja gitu kan.
Dan akhirnya waktu itu setelah proses wawancara, setelah proses training, teacher demo gitu kan, saya pikir ya udah saya jalani saja. Nah, ketika saya sudah sampai teacher demo, saya pikir enggak lah gitu kan. Terus saya pikir nggak lama kemudian ternyata saya dapat info bahwa saya diterima. Dia kalau perusahaan sekarang saya nggak ngerti, jadi kayak minta cross reference gitu, jadi kayak referensi dari perusahaan sebelumnya gitu. Nah waktu itu sudah check cross gitu, saya beri nomor HRD-nya, terus dikasih nomor owner-nya bahkan. Terus malah katanya dari pihak Playfield ini yang saya bekerja sekarang, kayaknya ini Bu nggak dapat respon gitu dari pihak HRD yang di coding gini. Terus saya pikir ya udah gitu ya, sudah saya kasih ownernya. Terus malah saya ditawari jadi pegawai tetap waktu itu. Cuma saya proses ketika saya melamar proses untuk menerima itu, saya berdoa, Tuhan mana yang terbaik, karena saya nggak tahu apa yang terjadi berapa tahun kemudian. Sekarang aja saya ke depannya saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Terus ternyata ketika ditawari begitu itu mereka seperti jamnya tuh saya waktu itu dapat pemberitahuan tuh pagi-pagi bahwa saya akan ditawari untuk pegawai tetap. Terus saya kasih info ke Playfield-nya pagi-pagi, tapi no respon, nggak ada respon gitu, cuma saya klik 1. Terus pas sudah siang, saya tunggu nih kok nggak ada respon ya gitu ya dari Playfield-nya. Udah saya sign deh, saya tanda tangan untuk pegawai tetapnya gitu. Saya udah telepon ke HR-nya. Terus oh iya tunggu sebentar kata HR-nya, saya masih di jalan gitu. Jam 4 itu. Saya bilang oke, saya info lagi ke Playfield, saya tunggu sampai jam 5. Seandainya jam 5 tidak ada info, berarti saya terima ya surat untuk pegawai tetap di Loading B. Terus dia entah kenapa 15 menit kemudian itu anugerah. Jadi 15 menit kemudian 5 kurang seperempat Playfield ngasih agreement penawaran untuk harga gaji. Terus saya pikir ya berarti belum deadline, saya sudah sesuai dengan saya doakan. Ya sudah saya terima gitu, dan dengan segala konsekuensinya akhirnya saya masuk ke Playfield. Saya percaya kalau saya masuk, saya bekerja di perusahaan ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam hidup kita sering kita melihat sesuatu itu benar gitu. Kadang kita kayak ngalamin di depan gitu tuh kayak ada Goliat gitu di depan hidup kita, kayak Goliat gitu, gak mungkin gitu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan itu bekerja melampaui apa yang sulit yang kita pikirkan gitu. Saya mau bersyukur, mau angkat pujian lagunya, sedikit pujian tentang, mungkin saudara pernah dengar lagu 1000 Cara Tuhan Menolong. Iya, Regina, bukan Regina Sanggar, bukan. Jadi lagunya seperti ini. Mungkin saya agak ambil rendah ya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berada dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap
Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocok dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan dudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketiga lah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Lagi dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, agar mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan, kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan di dalam. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia. Kami tenang jiwa kami berada bersama-Mu ya Tuhan.
setia Tuhan Yesus, Engkau setia. Mari nyanyikan lagu ini saudara. Kau setia pada kami ya Tuhan. Yes Lord, Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Yes Lord, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia buat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan buat kami ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau mati di kayu salib ya Tuhan untuk tebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau naik ke surga, Engkau akan datang kembali kedua kalinya menyebut kami ya Tuhan yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, kami beruntung Tuhan punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba yang sampai isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa saudara ya. Hari-hari ini luar biasa ya, anak-anak mau bisa dulu ya sebentar. Ya. Saudara dalam Tuhan Yesus, tadi di jalan saya melihat ada orang-orang yang mulai membawa daun palem gitu saudara ya, karena kepala rumah gitu saudara ya. Nah hari ini kita nggak bawa daun palem, kita bawa hati kita. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hatimu sama Tuhan. Amin saudara. Ya kita nggak bawa palem saudara, tapi kita bawa hati kita sama Tuhan ya. Nah saudara dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang saya mau sampaikan kemarin berkaitan dengan menara doa pengerja pelayan jemaat saudara yang disentuh. Saya hari Jumatnya saya baca firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus diurapi, lalu Sabtunya kemarin Pak Niko juga sampaikan tentang 100 tahun Pentakosta di Indonesia, lalu sampai dengan bagaimana Tuhan Yesus juga diurapi oleh Maria. Jadi saya percaya ini harus saya sampaikan pada setiap kita. Amin saudara. Nah mari kita buka firman Tuhan dari Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-6 ya saudara ya, sampai ayat yang ke-13 ya. Firman Tuhan katakan Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Yang sudah dapat katakan wow. Wah baru sebelah sini doang nih, sini belum nih ya. Wah sini kok jarang orangnya ya. Tapi minggu depan ajak saudara datang ya. Amin saudara. Ya, yang sudah kamu katakan wow. Nah ya, wow-nya gitu ya. Wow. Ya, siapin kurang kelas nih. Saya udah dapat belum? Belum ada apa? Oh, bawa Alkitab makanya gitu ya. Dia langsung bisa wow gitu saudara. Ya, udah berdian belum? Biar saya bisa wow nih. Wow. Udah, ya. Oke. Ya, siapin udah dapat? Wow. Wah, oke. Nah, wow-nya luar biasa tentunya. Ya kita buka saudara, kita baca sama Matius 26 ayat yang ke-6 dikatakan begini saudara. Perikopnya dikatakan Yesus diurapi ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta ya. Saudara, waktu saya baru baca ini aja saya udah kayaknya gimana gitu ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta gitu saudara ya.
Jadi Simon ini bukan cuma kusta 1, 2 aja, tapi dikatakan si kusta gitu ya. Jadi kalau kita punya bisul, kita nggak bisa dibilang kan di rumahnya WBC bisulan gitu ya. Enggak, karena cuma 1 doang ya lagi bisul. Tapi ini si kusta gitu ya. Jadi benar-benar Tuhan Yesus tuh berada di rumah ketika berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Jadi gini saudara ya, waktu saya baru baca ini aja saya udah makin gini saudara. Kalau Yesus saja mau ada di rumah Simon si kusta, apalagi dia ada di rumah kita. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa nggak ada Yesus bersama dengan saya, nggak ada Yesus di rumah saya. No, Yesus ada bersama dengan kita. Amin saudara. Ya, jangankan di rumah kita saudara, di rumah Simon si kusta aja Tuhan Yesus mau tinggal di situ saudara. Amin saudara. Jadi percayalah Tuhan Yesus ada di rumah kita. Amin saudara. Ada bersama dengan kita. Nah, poinnya, masalahnya adalah kita ada nggak sama dengan Yesus saudara? Ya, kadang-kadang kita ada serumah tapi kita hati kita kayaknya nggak ada bersama-sama dengan orang tersebut gitu saudara. Ya, kita sendiri-sendiri aja gitu ya, main HP lah, nonton TV lah gitu ya. Kayaknya kita nggak peduli sama suami, sama istri, sama anak gitu saudara ya. Mungkin demikian juga dengan Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan ada di rumah kita dan pasti ada di rumah kita, tapi kita cuek aja sama Tuhan gitu saudara ya. Nah saudara, jadi satu hal saudara mesti yakin bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita saudara ya. Sama seperti Tuhan Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta gitu saudara ya. Jadi saudara, waktu saya baru 1 ayat ini saya udah langsung, Tuhan tuh baik banget. Amin saudara. Ya, dia mau ada di rumah Simon si kusta dan dia juga ada di rumah kita. Amin saudara. Saudara ya, jadi saudara jangan cuekin Tuhan Yesus gitu ya ketika kita ada di rumah ya. Ya, jadi terus jaga hati kita sama Tuhan ya. Doa, pujian, penyembahan gitu saudara. Ya, sekali nonton TV nggak apa-apa gitu saudara. Ya, main HP nggak apa, tapi kita mesti ngerti ada Yesus di rumah kita. Amin saudara. Ya, jadi bersyukur. Oh yes, saya nggak sendirian. Ada Allah Immanuel ya. Nah saudara, jadi ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang dikenal dengan Maria saudara. Ya, dikatakan datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ya, jadi minyak wangi yang mahal saudara. Ya, bukan minyak wangi yang abal-abal gitu saudara. Ya kan ada kan tuh ya yang minyak wangi yang murah-murah tuh kan ada tuh ya di yang bibitnya apanya gitu ya. Itu murah banget itu saudara, ya, saya pernah beli gitu ya. Jadi murah, tapi ini minyak wangi yang mahal gitu ya. Lalu minyak wangi itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan ya. Jadi dicurahkan jadi untuk memberikan satu wangi-wangian gitu saudara. Ya, jadi bukan ke tangan tapi ke kepala gitu ya. Jadi tiba-tiba dia datang lalu minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus gitu ya saudara. Terus waktu melihat itu murid-murid gusar dan berkata, gusar itu enggak cuma ngedumel gitu saudara ya, tapi marah gitu saudara ya. Untuk apa pemborosan ini gitu ya. Jadi marah gitu ya. Enggak cuma apa sih pemborosan ini gitu ya. Enggak gitu saudara, tapi benar-benar marah gitu ya, gusar gitu saudara ya. Untuk apa pemborosan ini gitu ya. Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin gitu ya. Pikir-pikir sih benar juga gitu ya murid Tuhan Yesus ya. Buat apa sih pemborosan ini? Belum tentu Yesus juga mau gitu ya. Tapi Yesus Tuhan gitu saudara ya. Tuhan, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi Yesus itu Tuhan. Jadi saudara, Yesus itu tahu pikiran kita. Amin saudara. Ya, kita nggak pernah ngomong sama orang kita kekurangan apa, kita ada masalah apa. Tapi Yesus Tuhan. Bilang sama saya, Yesus Tuhan. Kurang mantap. 1, 2, 3. Yesus Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Dia tahu apa yang di pikiran kita itu saudara. Ya, dia ngerti banget gitu ya. Mungkin orang nggak ngerti gitu ya. Oh, bosnya nggak ngerti sih. Si Pak Gembala nggak ngerti. Wah, ini pengerja nggak ngerti gitu ya. Tapi Yesus tahu gitu saudara. Karena dia adalah Tuhan saudara. Ya, jadi dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Ya, Tuhan Yesus ngerti gitu ya. Ini orang-orang murid-murid ini nggak bener deh gitu ya. Dia mengolok-ngolok gitu saudara ya, perempuan ini kan harusnya bisa buat orang-orang miskin uangnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang ayat yang 11,
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya, saudara, mungkin Maria pada saat itu juga nggak tahu ini persiapan untuk kematian Yesus gitu, saudara. Ya, dia tulus aja gitu, saudara. Ya, dia tulus aja mengurapi Yesus itu dengan minyak wangi yang mahal, yang harumnya itu semerbak, saudara. Ya, jadi mungkin dari kejauhan udah kecium gitu, saudara. Ya, saya juga nggak tahu juga. Saudara. Tapi benar-benar Tuhan Yesus bilang, ia membuat persiapan untuk penguburanku. Ya, ini luar biasa banget gitu, saudara. Ya, kalau misalnya ada raja yang mau datang gitu, saudara, ya dibikin persiapan gitu ya untuk kemuliaan raja tersebut, itu wajar, saudara. Ya, tapi ini untuk penguburan, ya, untuk orang yang bakal meninggal. Nah, dia 2 lagi meninggal nih gitu ya. Ya udah meninggal aja gitu ya. So, tapi enggak, ya, Maria dia beli minyak wangi yang mahal gitu, saudara, lalu dia mengurapi kepalanya Yesus gitu ya. Dan itu disalahartikan sama orang lain ya. Mungkin kita juga suka ngalamin gitu, saudara ya. Kita disalahartikan oleh orang lain gitu ya. Maksudnya sih baik, Pak, gitu ya. Tapi dia mikirnya begini gitu. Ya, banyak lah seringkali begitu, saudara. Ya, saudara, Maria juga mengalami itu ya. Dia mengalami satu pemikiran orang lain yang beda, negatif thinking gitu, saudara. Ya. Lalu ayat 13 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, pada murid-muridnya, saudara, ya, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia, ya. Jadi Tuhan gini, saudara, ya, dia nggak tutup mata gitu, ya. Jadi Maria mengurapi dengan minyak wangi yang mahal gitu ya. Terus oleh sini, udahlah, serah dia lah, biar aja, nggak apa-apa gitu ya, suka-suka dia aja. Nggak gitu, saudara, ya. Dia menghargai, amin, saudara, amin, saudara. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini, itu juga Tuhan menghargai, amin, saudara. Ya, waktu saudara datang berdoa, Tuhan lihat, Tuhan menghargai saudara dan saya, amin, saudara. Jadi apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Waktu kita berbuat baik sama orang, itu juga nggak sia-sia, saudara. Mungkin di mata orang lain atau di mata kita sendiri, ya udahlah gitu ya, selewat aja gitu ya, biasa aja ya. Tapi bagi Tuhan itu nggak biasa. Itu ada nilainya. Waktu saudara memutuskan untuk datang ibadah gitu ya, itu udah value-nya tuh nilainya tuh udah gede banget gitu, saudara. Ya, kan ini kan ya namanya Kristen juga biasalah ke gereja gitu ya, ibadah minggu gitu ya. Tapi bagi Tuhan enggak biasa itu, saudara. Amin, saudara. Ya, ada satu penghargaan di mata Tuhan yang kita tuh nggak bisa lihat di depan kita gitu, saudara. Ya, mungkin di orang lain gitu, saudara, ya. Ya, kalau misalnya saudara, saya ada di ibadah yang besar gitu, saudara, ya. Ya, lihat gitu aja, saudara. Ya, gitu ya, saudara. Ya, kayaknya ya biasa aja gitu, saudara, ya. Saudara, tapi bagi Tuhan enggak, ya. Engkau datang ini udah sesuatu yang luar biasa. Tuhan menghargainya, saudara, ya. Saudara, ini luar biasa banget gitu ya. Bagaimana Tuhan menghargai kedatangan kita, jeripaya kita gitu, saudara, untuk bisa datang, saudara, hadir gitu ya. Apalagi yang kemarin set sound system gitu ya, setin brand semuanya, saudara, itu benar-benar Tuhan perhatikan gitu ya. Jadi makanya firman Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan itu tidak pernah sia-sia, saudara, ya. Tuhan pandang gitu, saudara, ya. Buktinya mana, Pak? Saya hidup begini-begini aja gitu ya. Saudara, kalau Tuhan nggak pandang, nggak begini-begini aja, di bawahnya begini-begini aja mungkin, saudara. Nah, kan masih saya, saudara, ya. Pak, saya masih begini aja, Pak, ya. Makan nasi gitu ya. Ya, emang mau makan apa lagi, saudara, gitu ya. Ya, sekali-sekali lontong boleh lah gitu, saudara, ya. Nah, saudara, jadi ya biasa-biasa aja gitu ya, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita di bawah biasa aja, saudara, ya. Kalau ada taraf hidup yang miskin, mungkin kita di bawah taraf hidup yang miskin, mungkin, saudara, ya. Tapi kita kadang nggak ngerasain, nggak menghargai gitu, saudara, ya. Nah, tapi Tuhan berkata, saudara, ya, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu akan disebut untuk mengingat Dia, ya. Bukan mengingat Tuhan loh, ya, tapi mengingat Dia, ya, si Maria ini, orang yang diolok-olok sama murid Tuhan
Yesus, saudara. Amin, saudara. Ya, ngapain sih lu minggu ke gereja, rajin banget lo gitu ya, sok suci lo gitu ya. Saya waktu di Danamon itu, saudara ya, itu apa namanya, dibilang lu Willy nih sok suci nih gitu ya. Ya karena apa namanya, nggak mau ngikutin yang lainnya gitu, saudara. Ya karena kalau di bank kan apa namanya, godaannya tuh luar biasa, saudara ya. Ya uang lah gitu ya, saudara ya. Ya apa namanya, apalagi saya dulu waktu di bagian produk, saudara ya, saya bikin brosur gitu ya. Kalau dapat bikin brosur tuh, saudara, se-Indonesia tuh ya, belum selip setoran, selip penarikan, tarik tunai gitu ya, selip falas gitu ya. Pak Dian tahu nih, dia orang bank juga gitu ya, saudara. Itu luar biasa gitu ya, Pak. Pokoknya mangga besar, Pak, cantik-cantik, Pak gitu. Waduh ya, pokoknya wah, saya bilang enggak, Pak gitu ya. Wah benar-benar, saudara ya. Jadi penawaran itu luar biasa gitu, saudara ya. Tapi apa, saudara, yang Tuhan lakukan itu benar-benar saya enggak, Yesus tuh udah mati buat saya gitu ya, saudara ya. Jadi Tuhan tuh tolong gitu, saudara ya. Tuhan tolong ya. Orang udah olok-olok gitu ya, oh so suci lu nggak terima lu gitu, gitu. Ya udah biarin aja gitu ya. Mungkin Maria juga begitu, diolok-olok gitu ya. Bukan Maria yang Pak Daniel ya, Bu Maria enggak ya gitu ya. Ya, Maria yang sana gitu. Ya, diolok-olok. Mungkin saudara juga diolok-olok, atau saudara kadang-kala gini, diolok-olok oleh diri sendiri gitu, saudara ya. Saudara berdiri iblis sih gitu ya. Lu ikut Tuhan begini-begini aja lu gitu ya. Udahlah main cantik lah gitu ya, saudara ya. Udahlah terima aja begini, udahlah gitu, saudara. Ada apa namanya, kayak gitu-gitu, saudara ya. Mungkin apa, iblis sendiri gitu, terus waktu juga nih, pokoknya kita diolok-olok gitu, saudara ya. Nah, saudara, Maria diolok-olok gitu, saudara ya. Tapi Tuhan lihat Maria, amin, saudara ya. Dia lihat Maria ya. Yang dia lakukan ini baik loh ya. Dia jadi dikatakan di sini, saudara ya, orang-orang bilang ini pemborosan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ini apa, sebab aku tidak sebab ia telah melakukan, ayat yang ke-10 ya, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku ya. Perbuatan yang baik padaku kadang-kala dicemooh oleh orang lain gitu, saudara ya, saudara. Jadi saudara tetap aja buat baik gitu, saudara ya. Waktu kita tetap buat baik, Tuhan lihat kok ya. Tuhan lihat, dan Tuhan kasih upahnya gitu, saudara ya. Buat Maria ini upahnya sih luar biasa ya, saudara. Dia akan diingat ya. Ya, setiap apa Injil ini diberitakan, pasti orang akan apa namanya, lihat tuh Maria tuh ya. Dia memberikan yang terbaik ya. Dia memberikan yang terbaik. Dia berikan minyak wangi yang mahal, yang terbaik ya. Saya juga kurang tahu sih ya, dulu kondisi ekonominya Maria itu seperti apa gitu, saudara ya. Ini Maria yang di Betania gitu, saudara ya. Jadi apa namanya, kan ada banyak Maria gitu, saudara ya, sampai Maria Ibu Yesus, saudara ya. Tapi ini Maria yang di Betania. Kalau di Indonesia ada Agus kan gitu, saudara ya. Agus yang ada Kristian tahu gitu ya. Agus yang mainannya di depan gang disebut Agus Portal gitu, saudara ya. Pokoknya ada apa namanya, Agus apa lagi gitu ya. Ya, Agus yang pertama namanya Agus Awaludin gitu, saudara ya. Jadi ada banyak, saudara. Maria banyak, saudara ya. Nah, ini Maria benar-benar apa namanya, dia kasih penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dia berikan minyak, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus bilang yang dilakukannya ini baik loh ya. Kenapa mesti olok-olok gitu ya? Kenapa, saudara? Karena orang lain tuh nggak sama dengan Maria pikirannya, saudara. Nangkep ya, saudara ya? Mungkin orang lain nggak sama dengan saudara pikirannya, ya, saudara. Capek-capek lu ke gereja hari Minggu gitu ya, saudara ya. Iya, karena beda nih gitu, saudara. Amin, saudara. Beda ya. Upah yang diterima nanti juga akan beda gitu, saudara. Ya. Pasti ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan udah siapin, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, ini Maria waktu saya renungan firman Tuhan ini benar-benar ya, saudara ya. Menjelang kematian Kristus, dia lakukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang orang lain tuh nggak lakukan. Ini kan
Ini saudara, sesuatu yang dia lakukan orang lain nggak lakukan, tapi yang baik saudara ya, yang baik itu saudara ya, bukan yang nggak baik, tapi yang baik itu saudara ya. Dia dilakukan ini orang lain nggak lakukan ya. Yang dilakukan diolok-olok. Tapi Tuhan Yesus malah memuji dia. Apa yang dilakukannya ini baik ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yuk kita akan masuk dalam masa-masa kalau kali dari gereja itu adalah bagaimana Tuhan Yesus masuk di dalam masa-masa penderitaan itu saudara ya. Yuk kita hari-hari ini kita renungin gitu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu juga yang orang lain bilang kayaknya tuh ngapain sih gitu ya. Yesus tuh mati di kayu salib gitu ya. Dia kan raja gitu ya. Dia diolok-olok gitu saudara ya. Bahkan waktu dia disalibkan juga penjahat yang di sebelahnya itu mengolok-olok dia kan gitu. Kalau kau anak Allah, lepaskan dirimu gitu. Kalau kau gitu ya. Terus kemudian bilang, kalau kita tuh pantas disalib gitu. Kalau dia nih nggak pantas gitu. Dia nih nggak ada salahnya gitu ya saudara. Jadi saudara, saya rindu bahwa hari-hari ini kita duduk diam gitu. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kalau Maria kasih minyak wangi, kalau Tuhan mau hidup kita, saudara, ya, berikan hati kita sama Tuhan itu cukup, ya. Tuhan mau kok, gitu ya. Tuhan suka dengan hati kita, saudara. Amin, saudara. Ya, hari-hari ini kita datang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, ya, mengucap syukur sama Tuhan, ya, nyanyi, saudara, ya, doa, pujian, penyembahan, saudara, ya, Tuhan suka, gitu ya. Enggak susah kan, itu saudara, ya. Yang bikin susah adalah apa? Waktunya kurang Pak Gem, ya. Nggak ada waktu gitu ya. Kenapa nggak ada waktu? Ya karena ya ada banyak hal yang kita kerjakan yang lain-lainnya gitu, saudara. Ya ya balesin chatting lah, balesin chat itu, balesin WA lah, segala macam, saudara. Ya belum ngurusin yang lain-lainnya gitu ya. Wah, jadi waktu kita bersama dengan Tuhan serasa nggak penting gitu, saudara. Ya, tapi saudara ternyata nggak penting loh. Ya, Maria begitu dia ada satu kontak ya lewat minyak itu saudara ya, lewat minyak wangi tersebut saudara, itu point of contactnya Maria dengan Tuhan Yesus gitu saudara ya, dengan minyak wangi itu. Lalu point contact itu Tuhan langsung kan gitu saudara ya, karena Tuhan tuh gini, karena tuh Tuhan ciptain momen untuk ada point of contact gitu saudara ya. Jadi sering kan waktu Tuhan Yesus ada dikerubungi orang-orang, lalu tiba-tiba ada seorang yang pendaraan 12 tahun itu, ingat nggak cerita saudara? Ingat nggak saudara? Ditanya saudara. Ini saya mau jatuh nih kali ini. Ya saudara, jadi waktu itu dia meraup menerobos gitu saudara ya. Lalu dia pegang jubah Yesus ya. Waktu Yesus pegang jubahnya, dia merasakan ada tenaga yang keluar, Alkitab katakan saudara ya. Wih, luar biasa banget ya. Tuhan Yesus disentuh jubahnya saudara, itu ada tenaga yang keluar gitu saudara. Ya, kalau zaman sekarang kan hamba Tuhan ada yang doain udah nangis semua, gitu sampai udah nangis nggak sembuh gitu saudara. Ya, lalu mulai nyalahin orang tersebut, nggak percaya sama Yesus nih, nggak beriman gitu ya. Padahal dia nggak dipakai Tuhan, maksudnya nggak ada pengurapan saudara ya. Saudara, tapi ini dia cuma sentuh jubahnya Yesus, lalu Yesus bilang ada tenaga yang keluar gitu ya. Siapa nih yang jamah jubah saya ini gitu ya? Ya terus tahu sih, cuma dia pengen ada pengakuan aja gitu saudara. Ya nggak saudara? Ya kan saudara. Tuhan tahu nggak sih dosa kita? Tahu. Dia cuma pengen pengakuan kita, Tuhan ampuni saya tadi pagi saya makan gorengan 5 ngaku 2 gitu ya. Misalnya saudara ya, waktu dia mau makan di warteg kan berapa? Gorengan 2 gitu ya. Padahal 5 gitu saudara ya. Nah, saudara yang misalnya gitu saudara. Jadi tapi Tuhan tahu gitu saudara ya. Nah sama gitu ya saudara, nih siapa nih yang nyentuh ini saya nih gitu ya. Ada tenaga yang keluar ya. Sebenarnya bukan sentuhan itu yang membuat tenaga atau urapan Tuhan Yesus itu keluar saudara, sehingga wanita itu, pendaraan itu sembuh saudara ya. Karena apa? Karena waktu Yesus dikerubungin orang, kesentuh gak jubahnya sama yang lain? Hah? Kesentuh kan? Jubahnya kesentuh kan? Yuk, segitu banyak orang gitu ya. Tapi si wanita ini menyentuhnya dengan iman gitu saudara ya. Asal ku jamah saja jubahnya, juntai jubahnya, aku akan
sembuh, saudara. Yang lain sementara, wah Yesus, wah gitu ya, wah ngerubung itu, wah luar biasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi waktu si wanita itu andeku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Itu satu iman, dan dia jamah jubah Yesus, lalu the power of the God gitu, saudara ya. Tenaga itu keluar, saudara. Yesus, dia berkata, siapa nih itu jubah saya, gitu ya, saudara. Lalu jubah itu sembuh, saudara ya. Jadi saudara, iman itu bekerja, saudara, ya, nggak perlu merubung Yesus itu, saudara, ya. Tapi iman itu ya, Yesus menghargai iman itu, saudara. Amin, saudara. Sama waktu kita datang ke tempat ini, Yesus juga menghargai iman kita, saudara, ya. Jadi bukan berarti yang biasa-biasa ya, namanya Kristen yang mesti ke gereja lah, gitu ya, ece-ece gitu, saudara, ya. Lalu cari gereja yang besar gitu ya, kayak temannya Natania tuh ya, kalau dia maunya tuh ke gereja itu yang yang keren gitu ya, ya gitu. Dan ajak ke Sentul SSCC gitu ya, baru dia wah gitu ya, tapi kan nggak bisa itu ya. Jadi karena jauh gitu, saudara ya. Jadi saudara, kita datang mana musiknya ya begini aja gitu ya, ya tapi kan Tuhan menghargai, saudara. Amin, saudara. Waktu engkau datang pagi hari gitu ya, Tuhan menghargai nggak? Menghargai, saudara. Ya, itu kayak kita tuh ngasih minyak wangi ke Tuhan. Pagi-pagi, Tuhan Yesus, engkau Allah yang baik gitu ya. Engkau Allah yang luar biasa gitu ya. Terus udah bangun. Ya, malaikat lihat nggak, lu udah bangun tuh. Ya, saudara. Ya, kita bangun karena mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Maria juga itu kan, dia mengasihi minyak wangi karena mengasihi Tuhan gitu ya. Ya memang sih kadang-kadang hari ini kita bangun pagi karena berisik sahur gitu, saudara ya. Jadi bangun, berisik amat nih gitu ya, saudara ya. Terus saudara ikut sahur gitu, enggak ya gitu, saudara ya. Jangan harus ikut sahur juga gitu ya, saudara. Jadi kita datang pagi hari, Tuhan menghargai itu, saudara. Amin, saudara. Ya, orang kan bilang, masih pagi ngapain sih lu datang pagi-pagi berdoa gitu, ngapain gitu ya, saudara. Sama Maria juga begitu, ngapain sih lu ngasih minyak wangi yang mahal banget gitu ya, itu wangi banget loh, beneran tuh. Itu itu 89er misalnya gitu, saudara ya. Itu apa gitu, Marshall gitu, kenapa gitu ya. Damar lah, tau lah minyak wangi ya, Damar ya. Tahu kan minyak wangi? Damar sering jalan-jalan nih gitu ya. Saudara, jadi pokoknya minyak wangi yang mahal banget, itu pemborosan ya. Mending kasih orang miskin gitu ya. Saudara, kadang pendapat orang itu terdengar seperti benar gitu, saudara. Iya nggak, saudara? Di rumah aja, layani suami, anak-anak gitu ya, bersama dengan mereka, bersekutu gitu kan ya. Kata benar nggak, saudara? Kayaknya benar, saudara ya. Tapi enggak, saudara ya. Ini enggak, ini waktunya buat kita datang beribadah sama-sama gitu ya, saudara ya. Karena dengan diam bersama dengan Tuhan perintahkan berkat ya, saudara. Itu gitu. Kerja aja di minggu misalnya gitu, saudara ya. Kayaknya sih benar, saudara, tapi nggak benar gitu. Sama, saudara ya. Ada banyak orang juga seperti itu pada Maria. Pemborosan, mendingan jual, uangnya kasih orang miskin. Kayaknya benar, saudara ya enggak. Tapi bukan itu yang Tuhan mau gitu ya. Mau kalau orang mau ngasih orang miskin mah kapan aja ya. Tapi untuk mengurapi Yesus ini ada waktunya gitu kan, saudara ya. Sama, saudara ya, kita mau ngapain aja juga 6 hari juga oke, saudara. Tapi hari ke-7 kita datang beribadah sama-sama gitu, saudara. Amin, saudara. Jadi hati-hati, saudara ya, hati-hati, saudara ya. Jadi ini akhir zaman sih, saudara. Ada omongan yang kayaknya oke tapi nggak oke gitu ya. Ini si Natania juga lagi ributkan temannya saksi Yehova gitu, saudara ya. Wah, ini lagi gencar lagi nih saksi Yehova gitu ya. Jadi dia hati-hati gitu ya. Saya kasih tahu dia hati-hati gitu ya. Pokoknya temennya udah ada yang kena gitu ya. Jadi ini akhir zaman, saudara. Amin, saudara. Jadi hati-hati dengan omongan orang. Makanya kita harus banyak masukin hidup kita tuh dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Ya, makanya baca terus itu ya. Saya masih rutin sih berurut gitu ya, karena ada aplikasinya, saudara. Berurut aja bacanya gitu ya. Nah, saudara, dalam Tuhan Yesus, jadi
apa yang Pak Niko sampaikan sih banyak gitu. Nanti mungkin ada rangkumannya dan nanti kita akan oper ke teman-teman semua gitu. Tapi ya, yang saya tangkap adalah waktu Pak Niko sampaikan tentang si Maria ini, saudara, ya, dia mencurahkan minyak wangi itu, ya, membuat suatu persiapan untuk penguburanku, ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Matinya aja orang nyiapin gitu ya, saudara. Ini luar biasa loh, saudara, ya. Matinya dia aja tuh kita siapin gitu ya. Orang siapin, ya. Gitu, saudara. Ya. Saudara, ada yang udah nyiapin rumah duka nggak? Belum kan, saudara? Enggak usah rumah dukanya, uangnya dijamin belum gitu ya. Saya ke rumah dukanya Pak Dian, orang Lions nih. Kalau ke rumah duka tuh yang di apa namanya? Heaven ya. Paketnya 38 juta gitu. 38 juta gitu ya. 17 juta gitu ya. Hah? Minimum. Ya, rumah dukanya gitu, saudara ya. Wah, ini benar-benar, saudara. Ini apa namanya? Dia siapin untuk persiapan untuk penguburanku, kata Tuhan Yesus, ya. Benar-benar Tuhan Yesus itu menghargai Maria, saudara. Amin, saudara, ya. Terus sebagai Maria, Tuhan juga menghargai saudara, ya. Saudara nggak perlu dengar kata orang apa, saudara, apa kata iblis juga gitu, saudara, ya. Tapi saudara orang yang dihargai Tuhan Yesus. Amin, saudara, ya. Lepas dari kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan Yesus menghargai kita, saudara. Mungkin kita ada salah-salah persepsi tentang orang lain, saudara, ya. Kita mungkin ada sebel sama orang, saudara, ya. Mungkin kita nggak sempurna, saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus menghargai kita, amin, saudara, ya. Tapi kalau kita mau datang pada Tuhan Yesus, ya, untuk membawa sesuatu yang mahal. Apa sih yang mahal gitu ya buat kita, ya? Saya renungin gitu ya. Harta kita kah, ya, atau waktu kita gitu, saudara, ya. Waktu berharga nggak, saudara? Berharga, karena kan waktu itu nggak bisa kembali gitu, saudara, ya. Ada yang bilang time is money gitu ya. Waktu adalah uang, Pak, gitu ya. Mungkin waktu itu berharga buat saudara gitu ya. Apapun, saudara, ya. Kebiasaan saudara mungkin berharga gitu ya. Saudara mau tinggalin semua, datang sama Tuhan, ya. Saudara berikan yang berharga buat Tuhan, itu Tuhan sangat suka banget, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, mari dalam minggu-minggu ini, saudara, kita renungin apa sih yang berharga dalam hidup kita gitu ya, yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Mungkinkah hidupmu, ya, waktumu, ya, hartamu, atau apapun, saudara, ya, yang bisa, yang kira-kira Tuhan, saya mau berikan yang terbaik apa gitu, ya, saudara. Ya, bagi Tuhan sih ya cukup dosamu aja, ya. Tapi enggak, saya memberikan yang lebih lagi, gitu, saudara. Amin, saudara. Ya. Oh, saya mau tambah jam doa saya, ya Tuhan. Saya mau tambah memuji menyembah Kau. Saya mau melayani Kau. Oh, apapun, saudara, ya, whatever, ya. Minggu-minggu ini mari kita renungkan hidup kita, renungkan firman Tuhan, ya. Masalah gini, saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ya. Dia berikan hidupnya buat kita, saudara. Nah, kita kasih apa nih sama Tuhan, ya, saudara? Kalau cuma kita terima terus, bocengli dong, ya, gitu ya. Maksudnya apa tuh? Nggak adil ya gitu, saudara, ya. Kita dapat terus tapi kita nggak berikan satu sama Tuhan Yesus, ya. Padahal Tuhan Yesus sayang sama kita, ya. Bukan pancingan sih, enggak, gitu ya. Tapi kita mau buktikan gitu, saudara, bahwa kita mengasihi Tuhan, ya, saudara. Mungkin kayaknya cuma ini deh, ya, kayaknya cuma waktu doa gitu, ya. Maria juga waktu itu, Pak, ya cuma minyak lah gitu, ya. Tapi Tuhan bilang enggak, ini baik banget loh, ya. Kita mungkin cuma nambah jam doa, cuma nambah jam doa, enggak, ini baik loh, ya. Kita nggak ngerti, ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau katakan kepada hidup kita, gitu, saudara, ya. Oh, saya mau memberi lebih lagi gitu, ya. Tadinya berapa? Tadinya 1.000. Sekarang berapa? 1.500 misalnya. Itu kecil itu, ya. Tapi bagi Tuhan itu berharga. Amin, saudara.
Nangkap maksud saya saudara? Ya, jadi dalam Minggu Prapaskah ini kita sama-sama renungkan akan kebaikan Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita bisa berikan pada Tuhan hari-hari ini, ya. Supaya kita bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya saudara. Tapi satu hal yang saya mau saudara bawa, saudara berharga di mata Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, apapun saudara, ya, apapun saudara. Ya. Jadi apa kata orang saudara? Udah dah, nggak usah terlalu suci, terlalu kudus gitu ya, saudara. Enggak, saya mau hidup suci, saya mau hidup kudus gitu ya. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Ya, itu berharga banget saudara. Ya. Kita kadang gini sih saudara ya, kita kadang karena kita nggak dengar Tuhan berkata itu baik loh, ya. Itu berharga loh di mataku. Karena kita ya cuek aja gitu saudara, ya. Tapi saudara observasi dengan firman Tuhan ini gitu ya, Tuhan bilang apa yang Maria lakukan tuh baik, itu berharga banget. Dia siapin penguburan saya gitu ya. Itu out of the box gitu saudara ya, maksudnya orang nggak mikir ke situ. Maria mungkin juga nggak mikir saudara ya, sampai itu kasih tahu Maria yang kamu lakukan itu adalah untuk untuk persiapan penguburan saya gitu ya. Oh itu ya, saya sih tulus aja. Iya, kalau orang tulus kan begitu saudara ya, dia tulus aja, datang ibadah ya tulus gitu ya, muji nyembah Tuhan tulus gitu ya saudara, pokoknya tulus aja. Tapi bagi Tuhan ketulusan itu luar biasa gitu saudara. Nah maksud saya saudara ya, hari-hari ini mari saudara kita datang sama Tuhan, kita ucap syukur sama Tuhan. Tuhan udah tebus dosa kita. Kita katakan walaupun dosa kita semerah kemisi saudara ya, tapi akan putih seperti salju saudara ya. Ini luar biasa banget ya. Nggak ada yang bisa bayar tuh dosa kita, nggak ada yang bisa bayar tuh dosa saya dan saudara kecuali darah Yesus Kristus ya saudara. Jadi mari hari-hari ini kita datang sama Tuhan, kita berikan yang terbaik sama Tuhan. Tanya Tuhan, apa nih Tuhan? Ya. Oh jam 2 kamu tambahin. Oh ya oke, saya berikan jam 2 saya. Ya. Oh 2 saya udah oke nih gitu. Tapi jangan baca Alkitab gitu ya. Iya, tambahin waktu untuk baca firman Tuhan. Ya. Udah semuanya nih gitu. Tapi untuk memberi kayaknya saya berat gitu ya. Oh tambahin hati untuk memberi. Gitu ya. Terus saudara, ya. Terus saudara, dan Tuhan berkata apa yang kamu lakukan itu baik, ya, itu baik, ya. Dan kamu akan diingat, gitu ya. Mungkin orang nggak ingat gitu. Kalau ini kan sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria akan disebut juga untuk mengingat Maria, gitu ya. Mungkin apa kita lakukan nggak diketahui orang, nggak diingat orang, saudara, ya. Tapi Tuhan ingat nggak? Tuhan ingat, saudara. Iya. Dulu dia sebenarnya kekurangan, tapi dia berani memberi. Ya. Oh iya, dulu tuh dia hujan-hujan datang ibadah, gitu. Tuhan tuh ingat, saudara. Oh dia bangun pagi-pagi, ya hari masih gelap, gitu ya, saudara. Dia sudah bangun dan dia berdoa memuji saya. Dia korbanin tuh jam tidurnya, ya. Dia korbanin tuh guling kasurnya yang enak misalnya gitu saudara ya. Tuhan Yesus tuh ingat saudara ya. Amin saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus, mari kita renungkan hari-hari ini ya saudara, menjelang Paskah ini saudara ya, kita sama-sama keluar dari segala out of the box itu saudara ya, konsep yang besar saudara ya. Tadi pagi saya sama ngobrol, sebenarnya Paskah itu adalah waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu saudara ya. Sama kita juga kadang diperbudak oleh hawa nafsu kita ya, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu apapun saudara ya, kerja segala macam saudara ya. Kita keluar dari itu saudara. Boleh nggak tidur? Boleh, makan boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh jadi nafsu gitu saudara ya. Nah waktu kita keluar dari itu, kita korbanin semuanya, kita tuh pass over saudara. Kita keluar dari nyamanan kita gitu saudara ya, keluar dari Mesirnya kita gitu saudara ya. Nah saudara, jadi banyak hal yang bisa kita renungkan waktu kita
merenungkan tentang Paskah ini, saudara. Ya, kalau Natal kan ya happy aja gitu, saudara ya. Pohon Natal segala macam gitu ya, saudara, sukacita. Iya, karena memang joy to the world, saudara ya. Ada sukacita bagi dunia ini gitu ya. Ada datang juru selamat gitu ya. Tapi untuk naik ke salibnya itu ya, itu penuh dengan penderitaan, saudara ya. Jadi itu yang kita harus renungkan hari-hari ini dalam masa-masa menjelang Paskah, saudara. Amin, saudara. Ya, lagu yang tadi boleh yang tutup, yang tadi, yang sebelum yang pas ini, yang pas firman, sebelum firman. Kau tinggi ini ya. Kau setia, Tuhan setia, saudara. Amin, saudara. Ya, Tuhan setia. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, berarti kita juga orang yang setia harusnya. Kita naikkan lagu ini, saudara, sambil lihat kita udah setia belum sama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Bapa, kau mulia, Tuhan Yesus, kau mulia Tuhan, kau mulia. Tenanglah, lebih dari harta, yes, lebih dari harta. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biar jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus boleh membawa keharuman ya Tuhan Yesus, membawa minyak wangi ya Tuhan Yesus, membawa satu hal yang mahal ya Tuhan Yesus kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kami sanggup Tuhan, tetapi karena Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau layak terima yang terbaik ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau layak terima yang terbaik ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan hidupmu ya Tuhan Yesus, mati di kayu salib ya Tuhan, buat tebus dosa kami ya Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan Yesus? Siapakah kami ya Tuhan? Kau pandang kami berharga ya Tuhan Yesus Tuhan.
Engkau pandang kami mulia ya Tuhan, sampai Engkau harus turun dari sorga mulia ya Tuhan Yesus Tuhan. Ajar kami seperti Maria ya Tuhan, membawa yang terbaik ya Tuhan Yesus buat Engkau ya Tuhan Yesus. Membawa yang terbaik ya Tuhan buat Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Kadang kami gak setia ya Tuhan kepadamu ya Allah, tapi Engkau Bapa yang setia kepada kami ya Tuhan. Engkau setia kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau setia ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar lewat minggu-minggu ini ya Tuhan Yesus, hari-hari ini ya Tuhan Yesus, kami semakin mengerti ya Tuhan apa yang harus kami bawa kepadamu ya Tuhan. Seperti Maria yaitu membawa yang terbaik ya Tuhan Yesus. Buat kami mengerti apa yang harus kami bawa ke hadapanmu ya Tuhan. Mungkin banyak orang mengolok-olok ya Tuhan. Mungkin iblis pun mengolok-olok ya Tuhan pada diri kami ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau menghargai ya Tuhan setiap hal yang kami bawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri pengertian ya Tuhan, beri hati ya Tuhan pada kami ya Tuhan. Apa yang harus kami bawa kepadamu ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Sesuatu yang harum ya Tuhan di hadapanmu ya Tuhan Yesus. Sesuatu yang wangi ya Tuhan di hadapanmu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, buat kami mengerti ya Tuhan Yesus. Mungkin hari ini terlalu dalam buat kami ya Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan Yesus apa yang harus kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Paskah ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan Engkau yang memenuhikannya menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu berlimpah tambah kebijaksanaan, bahkan wahyu daripada Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani di tempat ini, bahkan di mana Tuhan Engkau pakai Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Ya, kita siapkan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Kami bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan kembalikan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah kuduskan dengan kuasa-Mu Bapa, agar kami memberi dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Banyak kasih setianya. Mendengarkan pengumuman. Pertama, kami ucapkan kepada pelayan Tuhan, seluruh petugas yang melayani hari ini, kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, kepada worship leader, kepada pendoa syafaat, pembaca pentakosta ketiga, Mazmur 91 dan host, dan kepada guru sekolah minggu dan junior church. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah yang berulang tahun di bulan April. Tepat hari ini kita berikan ucapan selamat ulang tahun kepada Natania. Selamat ulang tahun Natania, Tuhan Yesus memberkati. Hadiahnya adalah dia sudah melayani Tuhan hari ini. Wah, luar biasa. Pas harinya, pas dia melayani itu dia terindah ya Natania. Ya, puji Tuhan. Semakin hari anniversary. Oh, hari ini juga. Oh, anniversary buat Ibu Anas beserta Pak Rudi di rumah. Oke. Tuhan Yesus memberkati dan oh ya, minggu depan bawa, kita doakan nanti ya. Ya, puji Tuhan. Justina 5 April. Yusnita pada 5 April. Ibu Maria Pire atau apa? Pire ya? Maria Bu ini atau oh Maria Cristiano ya. 5 April itu kita belum kesini ya Pak ya. Oh, masih di rumah ya. Ibu Aling tanggal 6 mendekati Paskah ya. Oke. Feren ini tanggal 6 juga yang oh ya, tolong sampaikan. Tanggal 6 kita ibadah bersama, tanggal 9 kita ibadah bersama. Ya, sekalian doakan maksudnya. Ya. Dan yang tadi sudah ya, persembahan persepuluhan bisa kita berikan melalui rekening yang sudah tertera, atau mungkin kita ibadah pas ibadah onsite bisa langsung dibawa. Persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan juga ada di sini rekeningnya, boleh transfer atau bisa juga mungkin pas onsite mau bawa juga diperbolehkan. Puji Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat dan Kanada dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
meeting ID dan passcode-nya akan dibagikan di grup. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Ya, kita akan dengarkan pengumuman tambahan. Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, coba buka kalender bulan April. Ya, shalom. Jadi kita di bulan April ini ada 5 minggu, 5 hari minggu, ya. Jadi hari ini tanggal 2, lalu besok minggu depan itu tanggal 9, itu pas hari Paskah. Lalu ada tanggal 16, 23 dan 30. Yang perlu diingat bahwa ibadah onsite kita hari ini, lalu minggu depan Paskah tanggal 9 dan tanggal 30. Ya, jadi tanggal 7 juga ada ibadah ya, Jumat Agung online. Jadi yang online tanggal 7, tanggal 16 dan tanggal 23. Jadi kalau yang mudik mau ibadah bisa online. Ya, online. Jadi kita ibadah onsite tanggal berapa aja? Tanggal 9. Ya. 30 ya. Jadi tanggal 7, tanggal 16 dan tanggal 23 kita ibadah secara online. Oke, kita aja tambahannya. Terima kasih memberikan. Oh iya, nanti tim musik sebentar ya. Meeting sebentar setelah ibadah, tim musik untuk evaluasi. Ya. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran. Segala ucapan syukur kami, pujian, hormat hanya kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kami serahkan kegiatan kami seminggu ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menundukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berlalu terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan di Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sedang menjemput kita dari sawan awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan berkati.